Terbaca ininya ya, bisa terbaca. Bisa, Pak. Oke, jadi ini nama mata kuliahnya ya, kajian kebijakan dan buku teks pendidikan seni rupa. Karena ini prodinya namanya pendidikan seni rupa ya. Walaupun saya lihat ini ada juga dari DKV ya, mungkin ada dari, kalau dulu ada dari seni pertunjukan juga ya, bergabung karena dulu belum ada S2 pendidikan seni. Jadi bergabung semua di sini, ya, tidak masalah ya, karena substansinya hampir sama. Jadi ini bagian satu, kebijakan tentang pendidikan dan buku pendidikan seni rupa ya. Kemudian bagian dua ini kita akan fokus ke kajian buku teks pendidikan seni rupa ya. Nah, mengapa kajian buku teks ini dipelajari? Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk terutama karena pendidikan seni rupa ini kebanyakan nanti jadi pendidik ya, guru terutama, sehingga diharapkan betul-betul bisa memahami buku-buku teks yang akan digunakan di sekolah nantinya ya. Karena buku ini adalah kunci utama untuk meningkatkan kompetensi literasi ya, numerasi dan karakter siswa sebenarnya ya. Nah, berdasarkan hasil-hasil riset sebenarnya ya, termasuk PISA apa dan lain-lain oleh para ahli, literasi kita itu masih sangat rendah ya di Indonesia ya, dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ini ada riset terbaru ya, bagaimana kompetensi membaca dari kelas rendah ya, terutama di SD ini ya, anak-anak. Nah, ini memang masih perlu upaya yang kuat ya di dalam meningkatkan kompetensi ini ya. Karena ini adalah dasar dari literasi sebenarnya. Membaca, menulis ya, dan berhitung ya. Numerasi, kalau berhitung numerasi ya. Jadi saya kira oleh karena itu ini sangat penting dipelajari ya, buku teks ini. Karena terutama nanti yang mau jadi guru, nah ini pasti akan mungkin akan jadi penulis ya, bukan hanya pengguna buku teks, tapi juga akan menjadi penulis-penulis buku teks, sehingga betul-betul harus bisa memahami seperti apa buku teks. Nah, untuk memahami ini tentu sekaligus kita mempelajarinya dengan pendekatan riset ya. Jadi masing-masing nanti melakukan riset terhadap berbagai buku-buku teks pelajaran seni rupa maupun seni budaya yang sudah digunakan di sekolah-sekolah ya, seperti itu. Eh, Kebijakan dan landasan yuridis terkait dengan buku ini ya, ini ada beberapa yang menjadi dasar dari materi saya ini ya. Eh, yang pertama ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Ini kalau mau dicari ini bisa di-download ya di Google, tinggal diketik ini langsung bisa di-download sendiri dan mau pelajari lebih lanjut ya silahkan. Ini mengatur tentang sistem perbukuan. Eh, Undang-undang ini saya kira ini yang paling tinggi ya. Jadi dia yang paling di atas, kemudian ada turunannya ke bawah ya. Sebenarnya undang-undang ini juga merupakan revisi ya dari yang sebelumnya, tapi ini yang terbaru ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2019 juga tentang sistem perbukuan. Ini mengatur lebih detail lagi ya. Kemudian terkait struktur kajian buku, ya penilaian buku teks, ini kita akan menggunakan PP nomor 19 ya, pasal 43 ayat 3, kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan. Buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Ini berdasarkan Permendiknas nomor 2 tahun 2008 tentang buku. Walaupun sekarang BSNP ini sudah dihapus ya, diganti oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
Jadi tugas-tugasnya diambil alih oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Namun mengapa saya masih menggunakan ini? Karena saya melihat struktur apa namanya, sistematika dan struktur penelaahan bukunya ini lebih bagus ya, lebih sistematis. Sebenarnya sudah ada panduan baru juga dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan ya. Nanti mungkin saya akan share ya ini yang baru. Tapi belum secara detail ya mau pas terkait dengan buku ya. Nah, saya kira karena kita ini materinya terkait buku teks ya, sehingga ini akan lebih banyak kita bergelut dengan buku. Nah, ini Permendiknas nomor 2 ya, tahun 2008. Ada beberapa pasal ya, ini pasal 1 yang terkait dengan buku semua. Buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan ya, ketakwaan, akhlak mulia dan kepribadian. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Pasal 4 ayat 1 menyatakan buku tes pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan pakainya terlebih dahulu oleh BSNP sebelum digunakan oleh pendidik atau peserta didik ya sebagai sumber belajar di satuan pendidikan. Yang ketiga, pasal 10 ayat 1 Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan teks sebagaimana dimaksud pasal 5 sesingkat-singkatnya 5 tahun. Jadi sebenarnya peraturan ini tentu dibuat berdasarkan berbagai riset ya dan kebutuhan yang ada. Walaupun peraturan ini sekarang sudah tidak digunakan lagi, tapi strukturnya masih hampir sama ya dengan aturan-aturan yang baru. Sehingga mengapa ini saya masih gunakan di samping sambil kita pelajari peraturan-peraturan yang baru ya yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Nasional ya. Sebenarnya yang membedakan di sini adalah penekanan pada peningkatan kompetensi literasi dan numerasi ya. Kalau di peraturan lama ini belum ada ke situ, kalau yang baru itu sudah lebih tajam ke penguatan literasi dan numerasinya ya, serta karakter dari siswa. Kalau yang peraturan lama ini belum spesifik ke situ. Nah, selanjutnya sesuai melanjutkan dari yang tadi ya, standar kelayakan. Jadi ini ada 4 ya yang menjadi unsur utama ya dari penilaian sebuah buku. Ada namanya kelayakan isi ya, kelayakan bahasa, kemudian kelayakan penyajian, kemudian kelayakan kegrafikaan ya. Jadi ada 4 unsur yang akan menjadi apa namanya materi kita ya, konsen kita. Persoalan nanti standar mana yang akan digunakan untuk menilai sebuah buku ini sebenarnya Anda nanti bisa pilih semua ya. Apakah mau kelayakan isinya, kelayakan bahasanya, atau kelayakan penyajiannya ya, atau kelayakan kegrafikaannya, silahkan nanti ya. Pada saat melakukan riset ya dalam menilai sebuah buku teks. Nah, dari setiap unsur-unsur ini juga ada sub-subnya lagi ya. Untuk kelayakan isi ini ada 6 ya. Ada kesesuaian materi dengan SK dan KD, ada keakuratan materi, ya, kemudian kemutakhiran materi, kemudian mendorong keingintahuan, ya, kemudian praktikum dan kewirausahaan, kemudian pengayaan. Ya. Di buku-buku terbitan terbaru juga unsur-unsur ini pada dasarnya masih ada ya, masih sangat diperhatikan buku-buku yang diterbitkan oleh
menggunakan kurikulum Merdeka ya, modul-modul ajar itu masih bisa kita bedah dengan menggunakan unsur-unsur ini ya, termasuk sub-sub unsur. Kemudian selanjutnya ada kelayakan kebahasaan, ini mencakup ada namanya lugas ya, komunikatif, dialogis dan interaktif, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik ya, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, penggunaan istilah, simbol dan ikon. Jadi ini nanti kita elaborasi lagi satu persatu ya di pertemuan berikutnya. Kemudian kelayakan penyajian ini terdiri dari 4 ya, teknik penyajian, pendukung penyajian, penyajian pembelajaran, koherensi dan keruntutan alur pikir ya. Kemudian yang terakhir kelayakan kegrafikaan. Nah ini kalau DKV ini ya, biasanya nanti milih unsur ini ya, kelayakan kegrafikaan. Kelayakan kegrafikaan ini ada 3 sub unsur yang penting yang wajib ada ya dari sebuah buku. Itu ukuran buku ya, kemudian desain kulit buku, kemudian desain isi buku ya. Nah, ukuran buku ini nanti macam-macam lagi ya. Desain kulit buku juga biasanya ada cover depan ya, punggung, kemudian ada cover belakang ya. Desain isi buku juga nanti ada macam-macamnya ya. Gitu. Jadi ini saya kira garis besar nanti materi yang akan kita pelajari. Tapi ini materinya tentu tidak harus dalam menilai sebuah buku tidak harus semuanya harus kita gunakan ya. Mungkin kita hanya pilih satu atau mungkin hanya memilih sub unsur saja ya, misalnya kelayakan kegrafikaan kita hanya mengambil desain kulit buku saja, silakan ya, tidak perlu menggunakan semua unsur-unsur yang ada. Kalau mau menggunakan semua unsur yang ada ini tentu boleh juga ya, lebih bagus lagi. Hanya mungkin uh, tidak bisa terlalu mendalam ya, karena namanya, waktu waktu kita ini yang terbatas untuk unsur ini ya. Nah, kemudian ini nanti tugas kuliah bagian 2 ya. Ini hanya satu sebenarnya tugasnya ya, membuat artikel jurnal. Ini terakhir nanti dikumpul. Tapi tahap-tahap untuk sampai ke artikel ini tentu ini yang ada beberapa ya yang harus diikuti. Yang pertama ini kita membaca buku teks dulu ya, buku teks seni rupa atau seni budaya sebagai objek kajian ya. Jadi setelah kuliah bagian pertama ini, Anda sudah bisa mencari-cari buku ya, bisa mendownload di internet ya, cari-cari di internet yang kira-kira menurut Anda menarik untuk dikaji ya. Nah, tentu harus dibaca dahulu terkait mungkin ada permasalahan di situ ya yang Anda temukan. Mungkin kalau dari segi kegrafikaan, desain sampulnya mungkin tidak sesuai dengan isinya ya, atau dari segi apa kebahasaan mungkin banyak penulisannya yang tidak sesuai dengan EYD atau apa yang Anda temukan. Nah, itu nanti bisa Anda pilih ya sebagai buku yang dikaji. Buku yang dikaji ini juga tidak dibatasi ya, bisa buku lama atau bisa beberapa ya, membandingkan antara buku lama dengan buku baru. Silahkan nanti ditelusuri. Nanti sambil kita pelajari satu persatu ini unsur-unsur kelayakan dari buku teks ya. Kemudian yang kedua memilih dan menentukan buku yang akan dikaji. Nah, ini setelah kuliah bagian 2, semua sudah harus punya rencana buku yang akan diteliti ya, yang akan dinilai ya. Kemudian yang ketiga menentukan judul kajian riset ya. Jadi ya sudah dibuatkan abstraknya ya. Saya kira kemarin di S1 semua sudah pernah buat abstrak ya. Jadi abstrak itu mencakup latar belakang ya, kemudian tujuan, metode yang digunakan ya, kemudian hasilnya kalau ini ya. Tapi kalau untuk awal ini abstrak awal cukup sampai metode saja ya. Jadi latar belakang, tujuan dan metode yang digunakan.
itu nanti abstraknya disingkat jadi biasanya hanya setengah halaman ya, spasi satu. Biasanya kalau di skripsi gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat semua skripsinya ya. Nah, kemudian yang keempat, membuat proposal singkat rencana riset dalam bentuk PPT ya. Jadi proposalnya tidak perlu panjang, PPT saja mungkin 10 slide ya, cukup. Nah, slide-nya itu berisi ya latar belakangnya satu slide. Yang kedua, apa namanya, eh, rumusan masalahnya ya kalau ada. Yang ketiga mungkin kajian pustaka ya kalau ada. Yang keempat metodenya ya, metode yang digunakan. Slide kelima mungkin data awal ya. Data awal itu ya gambar-gambar buku ya yang mau dikaji, yang mau diriset. Jadi itu sebagai gambaran untuk tugas PPT-nya. Inilah nanti yang dipresentasikan nanti. Kemudian teman-teman yang memberi masukan, kita diskusikan ya. Metode apa yang digunakan untuk mengkaji buku teks tersebut ya. Tentu metode yang digunakan ya tidak perlu R&D ya. Kalau R&D ribet ya. Kalau R&D ya. Ini karena risetnya kita riset sederhana ya paling metode-metode kajian pustaka ya gitu ya. Metode studi kasus mungkin ya lebih tepat. Metode kualitatif ya, interpretasi. Bisa pendekatan analisis konten juga bisa digunakan. Kalau ada menggunakan pendekatan semiotik boleh ya. Jadi yang karena waktu kita ini singkat ya, hanya maksimal yang di 2 bulan saja, sehingga kita berharap bisa menghasilkan artikel ilmiah yang walaupun sederhana, tapi bisa bermanfaat ya, bisa memberikan nilai tambah buat Anda semua ya, gitu. Karena ini dihasilkan melalui proses riset yang betul ya. Jadi setelah dipresentasikan nanti baru melakukan riset ya melalui kajian deskriptif atau studi kasus ya, atau analisis konten ya. Kajian pustaka ya itu pendekatan-pendekatan penelitian yang akan digunakan yang tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama ya. Nah, hasil risetnya inilah nanti yang dituangkan dalam bentuk luarannya ya, artikel ilmiah. Jadi yang layak dipublikasikan di jurnal ya, gitu. Dan saya kira di S2 pendidikan seni rupa ada jurnal nuansa ya, nanti bisa di submit di situ ya, dipublikasi di situ. Dan mahasiswa sebelumnya ya hampir tiap angkatan itu ada yang berhasil dipublish ya artikel-artikel luarannya. Sekitar 10% dari peserta itu di submit artikelnya ya, di jurnal nuansa. Bisa juga di jurnal lain ya, silakan saja. Tentu harus disesuaikan gaya selingkungnya ya, apa namanya gaya penulisannya. Ini contoh-contoh buku teks ya, cover buku teks seni budaya yang bisa menjadi bahan kajian nanti di risetnya. Jadi silakan cari buku-buku teks yang terbaru ya kalau ada. Mau menggunakan yang lama juga boleh ya. Kalau menggunakan yang lama kan ya pasti pasti ada saja nanti temuannya ya. Apakah buku yang lama itu dianggap masih relevan untuk digunakan sebagai penelitian atau ada yang sudah terrelevan, ada yang masih relevan ya. Itulah yang ini alur tugas bagian 2 ya. Kita baca buku, penjudul, membuat abstrak, kemudian membuat latar belakang tujuan metode, luaran ya, itu dibuat dalam bentuk PPT ya. Ini sebagai proposal awal dari risetnya. Ini tidak perlu buat benaran proposalnya, cukup di PPT ya. Jadi cukup PPT-nya saja yang dibuat.
Itu kita sudah anggap sebagai proposal. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya adalah riset. Hasil risetnya yang kemudian ditulis dalam bentuk artikel ya. Artikel itu di mana-mana di seluruh dunia hampir sama strukturnya ya. Ini strukturnya artikel, ada judul ya, abstrak, kemudian latar belakang ya, kemudian tujuan ya, metode yang digunakan, kemudian hasilnya ya, hasilnya dipaparkan ya. Kemudian setelah hasil ada pembahasan. Pembahasan itu adalah analisis ya dari hasil yang sudah dipaparkan. Kemudian selanjutnya kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Ya. Ini artikel jurnal penting bagi mahasiswa S2 ya, karena Anda mau selesai pun sudah wajib sekarang ya, wajib untuk buat artikel, bahkan diminta untuk Sinta ya, Sinta 5 atau 4. Di seluruh kampus perguruan tinggi negeri Indonesia itu sudah wajib ya, bahkan ada yang mewajibkan Sinta 4 ya, wajib Sinta 4 kalau S2, bahkan banyak yang Sinta 2 ya, diterbitkan di Sinta 2. Jadi saya kira memang mahasiswa itu harus gitu ya, rajin-rajin menulis, publikasi artikel, karena nanti tesisnya itu akan dipublikasikan ya, itu wajib. Dan memang sumber-sumber belajarnya kita kalau di S2 itu ya, itu harus banyak-banyak membaca artikel jurnal juga ya, supaya bisa juga membuat nanti artikel-artikel jurnal. Apalagi nanti kalau jadi dosen ya, kalau dosen mau naik pangkat apa ya, hukum itu wajib semua ini buat artikel ya. Makanya ini menjadi latihan awal juga buat kalian semua ya, untuk apa namanya, mulai dari mata kuliah ini sudah belajar membuat artikel ya. Jadi ini ada dua jurnal ya yang punya gaya lingkunnya semua di sini, bisa diakses ya. Jadi nanti artikelnya itu maksimal 15 halaman saja ya, tidak perlu banyak. Yang penting itu kalau artikel sumber-sumbernya dicantumkan ya. Kemudian jangan diplagiat ya. Nah, pengalaman yang lalu itu banyak artikelnya, ada beberapa ya artikelnya orang lain diambil. Ya bagus-bagus. Saya kalau bagus itu artikelnya saya jadi curiga ya. Saya langsung turnitin ya. Cek plagiarisme ya, ketemu itu ya. Jadi sebenarnya biar artikelnya sederhana saja, yang penting asli ya, buatan Anda semua, saya lebih menghargai itu ya. Saya kira itu lebih bagus ya. Tidak ada masalah kalau kualitasnya kurang bagus ya, yang penting asli hasil pemikiran Anda sendiri ya, hasil risetnya yang ditulis ya. Jadi saya kira itu yang lebih penting kita perhatikan ya dalam perkuliahan. Saya kira itu ya, sekedar pengantar. Saya kira tidak perlu banyak. Nanti ini apa materinya ini saya lengkapi dulu dengan ini ya, link-linknya baru saya share ya. Saya akan share nanti ini supaya nanti ini jadi panduan kita ya untuk kuliah. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan terkait materi hari ini. Jadi ini nanti masih ada lanjutan ya, 2 pertemuan lagi untuk materi teorinya ya. Nanti di pertemuan ke berapa ya? Sekarang pertemuan 9 ya. 9, 10, 11 diskusi-diskusi ya. Nanti pertemuan 12 mulai presentasi ya. Nanti mungkin saya akan buatkan ininya ya, jadwal presentasinya masing-masing. Setiap pertemuan mungkin, karena ini 13 orang, ya kita bagi itu nanti ya. Sekitar 5, dibagi 5 itu ya. Berapa itu ya? 10. 3 orang ya mungkin ya. 2 sampai 3 orang satu pertemuan ya. Yang presentasi.
Di PPT-nya masih menggunakan ini ya, PPT lama ini, menggunakan PowerPoint lama. Kalau sekarang orang bikin PPT pakai Canva ya, sekarang bikin PPT. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Izin Pak, Iya, silakan. untuk kajian buku teks tidak apa-apa kalau yang kayak buku baru kurikulum Merdeka begitu Pak. Karena kebetulan saya baru-baru beli buku kurikulum Merdeka. Iya, tidak apa-apa. Lebih bagus lagi ya. Nanti siapa tahu bisa ditemukan celahnya ya. Ya, tidak sesuai dengan aturan lama. Itu yang bisa kita kritisi ya. Karena saya lihat buku-buku terbitan baru kurikulum Merdeka ini banyak yang tidak melalui validasi ya. Ada beberapa yang tidak Ada divalidasi. dua yang saya beli Pak, dua itu beda-beda kuliah anunya itu. Saya mau cek nanti kembali, ternyata ada mata kuliah yang memang membahas begitu Pak, yang mengkaji masalah ini. Ya, betul. Ya, cocok itu. Saya kira menarik itu ya. Silakan aja. Iya Pak, makasih. Wah, ada juga Pausia ini ya. Pausia, lagi di mana ini Pausia? Lagi di rumah sih Pak. Oh, ada Bapak, ada Ji, ada Pak Aswar. Ada di atas, saya kerja-kerja. Bisa sampai topi-topi di atas. Iya. Oke, jadi saya kira selanjutnya ini tinggal mencari buku ya. Nah, ini Pak Romi sudah ada bukunya nih, tinggal dia baca-baca ini semua ya. Di apa namanya dicari kekurangan-kekurangannya buku itu, keunggulannya apa, baru dicatat-catat ya. Nah, itulah nanti menjadi bahan kajiannya nanti ya. Jadi silakan yang lain juga mencari buku-buku, mau buku yang lama boleh ya, buku yang baru juga boleh, silakan. Mau buku yang diambil dari internet, di-download, boleh ya, silakan. Mau yang hard copy-nya, ya punya langsung lebih bagus lagi ya. Oh ya, saya lupa juga mengucapkan ini ya, selamat ya atas diterimanya semua jadi mahasiswa program S2 ya. Karena saya baru pertama ketemu semua ini. Luar biasa semua ini ya. Jadi memang saya lihat kalau pendidikan seni rupa ini eh, jumlahnya segini ya. Tapi bagus kalau jumlah kita terbatas begini ya. Apa namanya, materi-materi juga lebih cepat terserap ya. Dosennya juga tidak capek periksa tugas nanti ya. Cuma apa, 13 orang ya lebih enteng lah ya.
Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup ya. Saya berharap nanti minggu depan ini masing-masing sudah punya buku ya, sudah punya rencana buku yang akan dikaji supaya ini berkesinambungan ya nanti tugasnya. Dan kalau bisa bukunya sudah dibaca loh ya, nanti dibaca-baca bukunya ya, dilihat covernya apa ya. Nah, kalau misalnya sudah yakin buku itu yang akan dikaji, ya silakan di scan-scan ya. Bikin PPT-nya sudah bisa ya. Dan sambil kita pelajari unsur-unsur dari nilai buku, nanti dipertemukan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya kira cukup sekian ya yang kita pada hari ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya ya. Ini ada 12 orang ini. Maaf jika ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.